Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara mengelola informasi dalam ceramah. Sebenarnya, apa sih ceramah itu? Yuk kita belajar bersama. Sebelumnya, adik-adik di sini tentu saja pernah mendengarkan atau menyimak ceramah kan? Jadi, ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Yang menyampaikan biasanya adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya, dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Dan dalam penyampaiannya, medianya bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Oke, adik-adik di sini tentu saja tiada hari tanpa menyimak. Karena pada dasarnya terjadinya suatu ceramah karena adanya pembicara dan halayak. Tidak salah juga apabila di sini setiap hari kita banyak menyimak ceramah. Karena dari situlah kita memperoleh banyak pengetahuan dan wawasan. Oke adik-adik, setelah kita mengenal yang disebut dengan ceramah, sekarang kita akan mengenali jenis informasi yang mungkin kita dapatkan dari suatu ceramah. Berikut adalah jenis-jenis informasi. 1. Informasi berdasarkan fungsi. 2. Informasi berdasarkan format penyajian. 3. Informasi berdasarkan lokasi peristiwa. 4. Informasi berdasarkan bidang kehidupan. 5. Informasi berdasarkan bidang kepentingan. Nah, yang pertama, informasi berdasarkan fungsi, yaitu informasi yang bergantung pada materi dan juga kegunaan informasi. Kemudian yang kedua, informasi berdasarkan format penyajian, yaitu informasi berdasarkan bentuk penyajian informasinya. Ketiga, informasi berdasarkan lokasi peristiwa, yaitu informasi berdasarkan tempat kejadian peristiwa berlangsung. 4. Informasi berdasarkan bidang kehidupan, yaitu informasi berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang ada. Seperti apa? Misalnya pendidikan, olahraga, sastra, budaya, dan lainnya. Dan terakhir, informasi berdasarkan bidang kepentingan. Nah, dalam bagian ini menjadi 4 jenis, yaitu 1. Informasi yang menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca. Yang kedua, informasi yang menyangkut perubahan dan pengaruh pada kehidupan pembaca. Yang ketiga, informasi tentang cara atau kiat baru bagi pembaca untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dan yang keempat, informasi tentang peluang bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu. Baik adik-adik, setelah kita memahami jenis informasi, kita akan mencari tahu mengenai struktur teks ceramah. Berikut adalah struktur teks ceramah. 1. Pendahuluan. Bagian ini mengenalkan permasalahan utama. 2. Isi atau rangkaian argumen. Dalam hal ini biasanya berisi mengenai argumen dari pembicara. 3. Penutup. Bagian tersebut merupakan suatu simpulan sebagai hasil penalaran atau penjelasan sebelumnya. Adik-adik sekalian, kita sudah masuk pada pembahasan terakhir nih. Jadi, sebagaimana jenis teks lainnya, ceramah pun memiliki karakteristik sendiri yang cenderung berbeda dengan teks-teks lainnya. Apa aja itu? 1. Menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. 2. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. 3. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi, yaitu sebab akibat. 4. Menggunakan kata-kata kerja mental. 5. Menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, atau harus.
Oke, selanjutnya di sini kakak akan berikan contoh teks ceramah. Bisa kita cermati bersama. Contoh teks ceramah ini berjudul tentang Jepang. Pernahkah kamu pergi ke Jepang? Jepang termasuk negara kecil di Asia yang sudah maju. Banyak hal yang perlu diketahui tentang Jepang. Masyarakat negara ini mampu mempertahankan tradisi yang berkembang di masyarakat. Anak-anak Jepang membersihkan sekolah mereka setiap hari selama 1/4 jam dengan para guru. Itulah yang menyebabkan munculnya generasi Jepang yang sederhana dan suka pada kebersihan. Para siswa belajar menjaga kebersihan karena dalam mengatasi kebersihan merupakan bagian dari etika Jepang. Siswa Jepang dari tahun pertama hingga tahun ke-6 sekolah dasar terus belajar etika dalam berurusan dengan orang-orang. Oke, kakak bacakan sampai paragraf berikut. Nah, bagaimana adik-adik bisa memahami teks tersebut? Coba adik-adik pahami teks berikut. Bisa kita lihat bagian-bagian yang bercetak tebal dalam bagian gambar tersebut merupakan hal penting dalam seluruh rangkaian cuplikan. Bagian-bagian tersebut merupakan bagian pokok atau dasar dari suatu ceramah. Nah, pada dasarnya, penting atau tidaknya suatu uraian dapat pula berdasarkan kebermanfaatannya. Meskipun demikian, berdasarkan paparan yang tersaji dalam teks ceramah itu, suatu informasi dianggap penting apabila informasi itu bersifat umum yang merangkum atau menjadi dasar uraian-uraian lainnya. Tetap semangat, tetap belajar dan beraktivitas di rumah aja. Stay safe, terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.